Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk meneguhkan iman kita dan memotivasi kehidupan kita agar tetap semangat dan penuh sukacita di tengah-tengah ancaman wabah virus corona. Tertulis dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya lah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang memiliki keinginan dan kerinduan hidup terbebas dari segala ancaman, dari segala mara bahaya, dan dari segala gangguan. Ada pernah saya baca sepenggal kalimat yang menyatakan, the long way to freedom.
jalan panjang menuju kebebasan. Dan semua orang menginginkan kebebasan tersebut dalam segala hal. Bahwa hidup kita ini adalah suatu proses dan perjalanan panjang. Dalam perjalanan panjang ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita terkadang hidup dalam kepedihan yang harus kita tanggung, sekalipun bukan pilihan. Segala duka juga harus kita pikul, sekalipun hati menjerit. Wabah virus corona COVID-19 yang hampir tidak ada ujung pangkalnya merupakan suatu siksaan kejiwaan, suatu siksaan batin yang membuat jiwa kita tertekan, hati kita penuh sesak. Kita merindukan sentuhan pembebasan untuk keluar dari masalah tersebut. Jawaban Allah jelas dalam nats kita ini untuk suatu kebebasan. Ada 3 hal yang dianugerahkan Allah bagi kita. Yang pertama, dalam ayat yang pertama, Allah menganugerahkan iman agar kita mengaku, meyakini yang kita percayai itu adalah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kita, yang berguna untuk kelangsungan hidup kita. Artinya Allah telah menyediakan media, sarana untuk menolong kita. Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala pencobaan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah menganugerahkan janji-janjinya. Dalam pernyataannya Allah sering berjanji kepada kita. Ada janji penertakan, ada janji pembebasan, ada janji keselamatan, ada janji berkat. Inilah yang menyemangati hidup kita. Dari ketiga hal anugerah Allah itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, akan memotivasi kita, mendorong kita untuk mengandalkan Tuhan dalam realita kehidupan yang kita alami saat ini, sekaligus menjauhkan kita dari ketidakpastian, dari keraguan-raguan, dari kekhawatiran hidup. Karena media itu telah diberikan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itu yang dikatakan dalam nats epistel kita. Berharaplah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Jelas dikatakan dalam nas kita ini, yaitu mengambil bagian dari kodrat Allah, mengambil bagian dalam kerajaan Allah, agar kita luput dari nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Untuk itulah kita harus membangun kepribadian karakter Allah, karakter Kristus dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam ayat 5. Dengan cara bersungguh-sungguh dan berusaha. Yaitu menambahkan kepada iman kita 7 elemen yang menopang pertumbuhan iman kita. Yang pertama, yang harus kita kembangkan dalam hidup kita adalah kebajikan. Ini merupakan suatu standar moral, menuntun kita sebagai orang percaya selalu melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, pengetahuan. Artinya kita harus tetap belajar dan menerima para pendapat-pendapat ilmuwan, menerima arahan dari pemerintah, dan menerima petunjuk-petunjuk dari orang. Dan yang ketiga, penguasaan diri. Yaitu membangun suatu pola kehidupan, mengendalikan diri. Saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita ada di rumah bersama-sama. Di situ kita lihat ada sesuatu pengendalian diri, penguasaan diri untuk memutus mata rantai virus corona. Ada ketekunan, taat, dan sadar akan proses. Tekun dalam proses, siap di proses. Ini menjadi kita kuat. Ada kesalehan, yaitu membangun suatu pola hidup, moral, etika, ngulu namar hapat tunu. Keenam, kasih kepada saudara. Dan ketujuh, kasih kepada semua orang. Yaitu mengembangkan suatu pola kehidupan yang hidup dalam kasih. Bagaimana kita dalam suasana ancaman virus corona ini bisa membagikan kasih bagi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu menggambarkan hubungan manusia dengan Allah tidak cukup hanya mengandalkan iman, tetapi harus menghidupi 7 elemen karakter di atas, menunjang iman kita, iman yang berbuat. Menurut Thomas Grum, teolog Amerika, ada 3 sisi dari iman yang tidak bisa dipisahkan. Believing, mempercayai yang benar. Yang benar itu yaitu Tuhan Yesus. Trusting, mempercayakan diri kepada sosok yang benar. Menyerahkan diri kepada sosok yang mampu menolong.
Dan yang ketiga, doing. Melakukan hal yang benar, yang setara dengan yang kita percayai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, iman kita dengan 7 elemen di atas akan memampukan kita menghadapi wabah virus corona dan memberi kepada kita suatu energi dalam hidup kita untuk melawannya. Karena iman yang bertumbuh itulah akan mendorong kita semakin kuat, semakin bersemangat, semakin tekun, hidup saleh, dan hidup di dalam kasih. Karena iman itulah hidup kita pasti akan kokoh, tidak mudah jatuh, walaupun gelombang kehidupan ini sangat besar. Dan karena iman itulah hidup kita akan berdampak bagi semua orang. Jika kita tidak bisa menolong orang dalam kondisi virus corona, minimal kita berdoa untuk mereka. Dan disitulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita hidup sungguh-sungguh. Mari kita hidup bersemangat, tekun, agar kita menjadi pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu, bermanfaat, berguna dalam kehidupan kami. Agar kami kuat untuk melawan segala sesuatu yang mengancam kehidupan kami. Kami akan mengandalkan iman kami, maka kami akan menjadi pemenang. Berkatilah seluruh jemaat, berkati bangsa dan negara kami terbebas dari virus corona. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.